tengah hiruk-pikuk Yogyakarta yang padat, orang tentu saja sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Namun, tahukah Anda bahwa di dalam kepadatan ini ada segelintir orang yang peduli terhadap sesama? Mereka tergabung dalam sebuah komunitas yang bergerak dalam kegiatan sosial. Komunitas ini bernama Nusantara Emergency Response, atau yang biasa disebut NER. Komunitas Nusantara Emergency Response adalah sebenarnya sebuah JPIS atau Jaringan Penyaluran Zakat Infak dan Sodaqoh yang bernaung di salah satu lembaga amil zakat di daerah istimewa Yogyakarta sebenarnya. Dan dalam hal ini komunitas NR ini berfokus pada pengelolaan zakat, infak, dan sodaqoh. Awal mula terbentuknya NR ini adalah dari kebetulan kita itu mempunyai hobi yang sama, yaitu untuk mengawal sebuah ambulan. Dari situ terus ada beberapa orang juga yang menjadi kru di dalam ambulan, sehingga kita dari situ memperbincangkan atau kita saling bertukar pendapat dan akhirnya terbentuklah komunitas NR ini. Seperti itu. Nusantara itu jelas kita tidak hanya membantu di daerah kita sendiri, tapi satu Indonesia emergency, artinya kita bergerak di bidang yang darurat. Emergency udah tahu pasti darurat. Terus respon itu kita, karena kita anak-anak muda, jadi kita selalu fast respon. Kita sampai luar Jogja juga. Paling jauh baru Sulawesi. Tak hanya itu, tujuan dibentuknya komunitas ini yaitu untuk memfasilitasi anak-anak muda untuk bisa saling belajar dan bertukar pikiran dalam pengelolaan baik zakat, infak, sedekah, dan lembaga kemanusiaan lainnya. Adapun visi dan misi dari komunitas ini yaitu menjadikan wadah kemanusiaan yang berjiwa tangguh dan profesional dalam melayani masyarakat dalam hal kerelawanan dan kemanusiaan sesuai slogan kami, We Exist for Humanity. Misi berperan aktif dalam segala kegiatan yang bersifat sosial kemanusiaan maupun kebencanaan. Pengoptimalan dan pengelolaan berkaitan dengan kerelawanan sebagai bagian dari pendukung sumber daya manusia. Mengelola segala potensi kedermawanan sebagai modal sosial untuk mengatasi segala problem kemanusiaan. Struktur kepengurusan komunitas ini terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, divisi ekonomi, sosial, dan kemanusiaan, divisi pendidikan dan kesehatan, serta divisi media. Divisi ekonomi, sosial, dan kemanusiaan bertugas menghimpun dana sosial, zakat, infak, dan sodaqoh, seperti membersihkan masjid 1 bulan sekali, santunan anak yatim, gerakan infak sayur, relawan nasi bungkus, kerjasama dengan UMKM. Divisi pendidikan bertugas memberikan bantuan dalam hal pendidikan, seperti bantuan Iqra dan Al-Quran, trauma healing, dan sebagainya. Divisi kesehatan bertugas dalam bidang kesehatan, seperti pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, layanan vaskes, peminjaman alat kesehatan, bantuan air kesehatan, serta trauma healing. Divisi media bertugas untuk membuat konten tentang zakat, infak, dan sodaqoh, serta mendokumentasikan setiap kegiatan yang NER lakukan. Saat ini untuk anggota dan pengurus NER aktif terhitung ada kurang lebih 30 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Tak ada kriteria khusus untuk bergabung dalam komunitas ini. Saya bergabung dengan komunitas NER itu awalnya diajak teman yang bertemu di jalan, kemudian saya diajak ikut gabung ke NER. Karena komunitas ini sesuai dengan jiwa dan keinginan saya yang bergerak di bidang kemanusiaan.
kita ada beberapa program kegiatan. Yang pertama ada seperti santunan anak yatim, terus program kebencanaan maupun program bulanan. Nah, santunan anak yatim, nah, itu program unggulan kami. Terus yang kedua ada pembagian sembako gratis di warga-warga, terutama saat pandemi kemarin itu kami cukup lumayan gencar. Terus untuk ada lagi program kebencanaan, yaitu memberikan bantuan di beberapa bencana di beberapa daerah dan lain-lain, masih cukup banyak. Kegiatan dinner ini lumayan banyak. Salah satunya itu yang rutin setiap bulan kita mengadakan agenda nasi bungkus. Kegiatan itu dilakukan 1 bulan sekali. Jadi kita anggota NER masak untuk membuat nasi bungkus dan kemudian akan dibagikan kepada pekerja malam di jalanan. Untuk sistem pengelolaan dananya kami bersumber pada beberapa sumber. Yang pertama ada dari kaleng koin anggota, yang kedua ada kaleng koin umum dari masyarakat, yang ketiga ada kaleng koin dari warung-warung atau tempat jual beli seperti yang Mbak lihat di warung-warung di pinggir jalan. Yang keempat ada juga dari sedekah umum, artinya siapapun bisa mentransfer atau memberikan donasinya langsung tanpa ada hitungan bulanan, jadi setiap saat langsung memberi itu juga ada. Terus ada juga yang terakhir itu kami apabila ada bencana langsung turun ke lapangan, yaitu menghimpun dana langsung kepada masyarakat di pinggir jalan. Donasinya bisa langsung, kami juga ada sistem jemput bola, jadi apabila mau mager atau nggak pengen kesini atau kejauhan atau bagaimana, itu bisa kami jemput secara langsung. Donasi baik barang, uang, terus kami siap menjemput, maupun kalau uang bisa ditransfer, kami ada rekening sendiri. Melalui satu pintu dalam berbagi informasi dan komunikasi, yaitu Instagram. Kesan saya dalam mengikuti seluruh kegiatan ini sangat antusias karena event-eventnya itu sangat menarik bagi saya. Pesan saya, semoga komunitas ini bisa berkembang lagi menjadi lebih besar dan sukses selalu ke depannya. Jangan takut untuk berbuat sebuah kebaikan, karena insya Allah dari kebaikan itu akan menuai juga kebaikan untuk diri kita sendiri. Yang jelas semoga organisasi kami dapat berkembang dan anak muda juga berminat untuk berpartisipasi, bergabung di dalam bersama kami.